Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah mendeklarasikan diri akan berada di luar pemerintahan dan akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kabar itu tentunya menjadi kabar yang positif bagi demokrasi Indonesia yang oleh sebagian pengamat disebutkan pingsan yang belum siuman. Memang silaturahmi antar elit politik memang terjadi, saling kunjung antar elit, kemudian dan terus terjadi. Politik wirawiri ini menjadi sangat penting karena memang target dari Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka adalah bagaimana mengajak putra-putra terbaik bangsa untuk membangun Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sudah lebih dahulu untuk mengatakan akan bergabung dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Surya Paloh. Sedang Partai Kebangkitan Bangsa masih belum terlalu jelas sinyal politiknya, meskipun arah-arahnya juga akan bergabung dalam pemerintahan baru. Berbeda dengan gaya Surya Paloh yang langsung mendeklar akan mendukung dan bergabung dengan pemerintahan, Muhaimin Iskandar secara tersirat mengatakan tunggu saja pada 20 Oktober 2024. 20 Oktober adalah hari pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dua partai politik memang masih menggantung. Mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera dan PDI Perjuangan. PKS masih menunggu hasil musyawarah dari Majelis Suro yang akan ditentukan oleh beranggotakan 99 orang. Majelis Suro itu akan dipimpin oleh Salim Segaf Al-Jufri, sedang PDI Perjuangan masih menunggu Rakornas PDI Perjuangan dan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di dua partai itu baik PKS dan PDI Perjuangan memang terjadi perbedaan pendapat secara internal, ada yang ingin berada dalam pemerintahan tapi ada yang kemudian ingin berada di luar pemerintahan sesuai dengan janji-janji pada saat mereka kampanye. Berada dalam lingkaran kekuasaan itu memang mengasihkan karena kekuasaan itu menikmati privilege, menikmati kenikmatan protokoler dan menikmati segalanya. Ya, itu juga mungkin tercermin yang banyak diikuti adalah bagaimana penggunaan uang-uang negara, uang-uang dana operasional menteri yang ditunjukkan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana dana-dana operasional menteri itu juga mengalir kepada istrinya, mengalir kepada cucunya, urusan perawatan kulit pun kemudian dibiayai oleh negara, urusan sunatan pun dibiayai oleh negara. Jadi itu fenomena yang begitu nikmat berada dalam kekuasaan, sehingga semuanya pun ingin untuk menjadi menteri karena memang ada privilege-privilege yang dinikmati, sehingga fenomena Syahrul ini memang menunjukkan betapa kemudian terjadi disfungsi kepada di Inspektorat Jenderal maupun di parlemen, dan sejarah juga menunjukkan sejumlah menteri-menteri yang kemudian tertangkap karena memang tergoda oleh kekuasaan. Ada Idrus Marham dari Golkar, ada Imam Nahrawi dari PKB, ya, ada Juliari Batubara dari PDIP, ada Joni Plate dari Nasdem, ada Edi Prabowo dari Gerindra, ada Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, ada Menteri Agama PPP Surya Dharma Ali. Jadi kekuasaan itu betul-betul kemudian menggoda. Semua akan berada dalam lingkup kekuasaan sehingga sangat bisa dimengerti ketika kemudian kurikulum vitae kemudian disodorkan oleh partai politik, disodorkan oleh relawan untuk duduk dalam kekuasaan. Kekuasaan itu memang memabukkan, mempesona, tapi bisa juga kemudian terperosok jatuh dalam kekuasaan. Nah, dalam situasi politik seperti itu, langkah dan statement terbuka dari Ganjar Pranowo yang akan menjadi oposisi itu adalah menjadi oase ketika orang berburu dengan kekuasaan, tapi ada orang yang mengatakan saya akan berada di luar kekuasaan. Itu tentunya selaras dengan janji kampanye, selaras untuk tetap mengkanalisasi 20 juta pemilih dari Ganjar Mahfud untuk tetap berada di luar kekuasaan.
keputusan dari KPU yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Prabowo Gibran akan menjadi presiden tentunya harus dihormati karena itulah pilihan dari 58% pemilih Indonesia. Biarlah kemudian Prabowo Gibran kemudian mengkonsolidasikan kekuasaan, menyusun kabinet dan kemudian melunasi janji kampanye dan juga melunasi janji-janji konstitusi karena jika merujuk kepada pidato Soekarno, di era kemerdekaan tidak ada lagi kemiskinan dan itu tentunya akan menjadi janji-janji yang harus terus kemudian dilunasi dan kemudian ditagih. Dan posisi Ganjar Pranowo dan Mahfud sebagai oposisi membersamai masyarakat sipil tentunya menjadi sesuatu yang bisa mengimbangi kekuatan pemerintahan, kekuatan eksekutif dan legislatif dan akan membersamai masyarakat sipil sehingga sikapnya untuk tetap berada di luar kekuasaan. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik, membersamai masyarakat sipil, membersamai kampus. Kampus itu seakan banyak orang, ada juga analis yang mengatakan menjadi semacam kuburan. Hanya memang suara-suara kritis dari kampus, tapi bukan sebuah instrumen dari universitas. Dan menjadi oposisi, meskipun itu juga tidak dikenal di konstitusi, itu adalah menjadi sesuatu yang baik. Organisasi masyarakat sipil harus kemudian dikonsolidasikan agar kekuatan organisasi masyarakat sipil itu kemudian tidak berserak dan syukur-syukur muncul dalam gagasan sejumlah aktivis membentuk semacam lembaga forum demokrasi yang pernah digagas oleh Abdurrahman Wahid dan Marsilam Simanjuntak gitu dan atau model semacam petisi 50 yang pernah digagas pada era Orde Baru dengan Ali Sadikin. Forum demokrasi atau masyarakat sipil ini bukan hanya sekedar nyinyir terhadap kekuasaan, tapi betul-betul memberikan sebuah ungkapan untuk selalu mengingatkan kekuasaan, mengingatkan yang mapan, tapi juga menghibur yang papa itu dengan cara-cara yang juga memberikan solusi-solusi terhadap bagaimana memperbaiki kondisi republik. Sebut saja banyak semerabutan institusi hukum yang digerogoti. Mau dari mana? Itu harus dibenahi. Disinilah posisi Ganjar Mahfud bersama masyarakat sipil bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan peta jalan kemana itu harus kemudian diatasi. Kemudian ada kesenjangan antara konstitusi, harapannya tidak lagi menjadi dead letter, menjadi kata-kata yang mati tapi tidak bisa diimplementasikan. Misalnya soal sebuah pasal di pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara digunakan untuk kemakmuran rakyat. Faktanya masih banyak sekali bumi dan kekayaan alam yang ada di bawahnya tidak dikelola oleh negara tapi dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Masyarakat sipil memang perlu diajak untuk merumuskan kembali bagaimana peta jalan, kemudian menjadi penyeimbang dan disitulah sosok Ganjar Mahfud bisa menjalankan perannya, ya peran untuk kembali tadi teks konstitusi harus kemudian betul-betul bisa dijalankan, TAP MPR soal penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hanya menjadi pasal-pasal mati. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ada budaya keteladanan, ada budaya malu, ada budaya mundur, ada budaya untuk tidak rakus, tidak serakah. Itu saatnya kemudian digelorakan, disuarakan, sehingga suara-suara itu bukan hanya menjadi suara-suara pinggilan. Masyarakat sipil di bawah posisi oposisi Ganjar Mahfud memang perlu merumuskan Big Bang, kemana arah bangsa ini harus kemudian dibenahi. Dan kemudian menjadi lebih dengan terbentuknya masyarakat sipil apapun namanya, yang memang perlu dibikin semacam shadow cabinet yang membayangkan ada balancing, ada penyeimbang antara apa yang disampaikan oleh pemerintahan dan diimbangi oleh masyarakat sipil. Dengan cara itu kemudian diharapkan demokrasi yang disebut oleh banyak
scholar sebagai regresi atau mati, itu bisa kembali rebound sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji di konstitusi itu kemudian bisa diwujudkan sehingga dominasi negara tidak terlalu kuat, tapi masyarakat juga seimbang sehingga ada check and balance sehingga janji-janji kemerdekaan dan janji di pembukaan konstitusi itu bisa kemudian diwujudkan. Sehingga mari kita kawal bersama bagaimana Prabowo Gibran mengkonsolidasikan kekuasaan, membentuk kabinet dan melunasi janji konstitusi. Pada sisi lain Ganjar Mahfud juga bisa membersamai masyarakat sipil dan menjadi kontrol yang seimbang terhadap perilaku-perilaku kekuasaan.